Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Akhir-akhir ini lagi rame lagi nih yang namanya tiramisu. Maka dari itu, kali ini aku akan membuat tiramisu. Tapi ini bukan tiramisu klasik ya. Ini adalah paduan tiramisu dan brownies. Yang pastinya perpaduan brownies fudgy yang coklat, rasa kopi yang intens, dan krim tiramisu yang lembut dan creamy bakal bikin cake yang satu ini jadi favorit deh. Ya, ini adalah tiramisu brownies. Selain untuk cemilan di rumah, ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan terbaru. Jika di-packing dengan mika estetik kayak gini, tampilannya jadi makin cantik, yang pastinya bakal menarik konsumen. Jadi yuk kita lihat cara buatnya bareng-bareng. Pertama, aku akan membuat browniesnya terlebih dahulu. Untuk membuat brownies, tentu kamu harus pakai dark coklat kompon yang berkualitas. Di sini aku pakai Chef-Made dark coklat kompon sebanyak 150 gram. Lalu coklatnya ini akan aku lelehkan barengan dengan 70 gram mentega atau margarin. Oh ya, aku suka banget menggunakan DCC dari Chef-Made ini karena rasanya tuh nggak manis aja. Ada sedikit rasa pahit khas coklat yang membuat rasanya jadi coklat mahal. Tambahkan juga 30 gram minyak sayur, lalu dilelehkan bisa menggunakan teknik double boiler kayak gini atau menggunakan microwave. Nah, setelah meleleh sempurna kayak gini, angkat dan dinginkan sebentar. Di wadah yang lain, kita kocok 2 butir telur dengan 80-100 gram gula. Biar praktis, di sini aku pakai kis gula halus yang terbuat dari gula asli. Oh ya, pemakaian gulanya sendiri, di sini aku kurangi dari brownies pada umumnya. Selain biar rasanya nggak terlalu manis, untuk brownies kali ini juga kita nggak terlalu butuh yang namanya shiny crust, karena pada akhirnya nanti akan tertumpuk dengan tiramisu. Nah, setelah dicampur menggunakan whisker hingga tercampur rata, lalu masukkan coklat, mentega, dan minyak yang sudah kita lelehkan tadi. Ini dalam keadaan hangat ya. Selanjutnya diaduk rata kembali semuanya. Nah, ini sudah tercampur rata dan sebelumnya aku juga sudah menimbang bahan-bahan keringnya. Di sini aku pakai 100 gram tepung terigu protein sedang, lalu tambahkan 30 gram Chef-Made cocoa powder. Dan kalau teman-teman perhatiin, Chef-Made cocoa powder sendiri memiliki tekstur bergumpal. Ini tanda kalau cocoa fatnya itu tinggi ya. Jadi akan membuat brownies kamu makin coklat rasanya. Selanjutnya aku juga kasih sedikit baking powder, karena aku ingin nanti browniesnya itu lebih mengembang dibanding brownies fudgy pada umumnya. Untuk baking powder sendiri, aku menggunakan kis baking powder, yang merupakan baking powder double acting. Tentunya akan lebih efektif untuk mengembangkan kue kamu. Tapi kalau teman-teman ingin membuat browniesnya lebih fudgy, bisa men-skip penggunaan baking powder ya. Nah, selanjutnya bahan-bahan kering ini kita masukkan ke dalam adonan coklat. Tapi sebelumnya jangan lupa diayak terlebih dahulu, agar tidak ada yang menggumpal dan lebih mudah untuk tercampur rata. Selanjutnya, ini tinggal diaduk menggunakan spatula. Untuk mengaduknya sendiri, ini nggak boleh over mixing ya. Jadi cukup hingga tercampur rata kayak gini aja, agar membuat browniesnya nggak keras. Nah, ini langsung kita masukkan ke dalam loyang. Di sini aku sudah siapkan loyang ukuran 18 cm, yang sudah aku lapisi dengan baking paper, dan juga dioles dengan margarin. Dan kebetulan loyang yang aku gunakan ini merupakan loyang bongkar pasang, jadi akan lebih mudah untuk mengeluarkan kuenya nanti. Selanjutnya kue dipanggang dengan suhu dan waktu yang udah aku tulis ini. Sebelum memanggang kue, jangan lupa memanaskan ovennya terlebih dahulu ya. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit hingga suhunya sama dengan suhu yang kita gunakan. Setelah matang, dinginkan. Sementara menunggu dingin, kita buat larutan kopinya. Di sini aku menggunakan 2 sendok teh kopi instan tanpa ampas, lalu tambahkan 2 sendok teh gula, dan 150-200 ml air panas. Sebenarnya untuk larutan kopi ini bebas ya teman-teman. Bisa menyesuaikan dengan selera, mau lebih pekat maupun lebih encer. Selanjutnya kita buat krimnya. Di sini aku menggunakan 100 gram kis whipping cream, di mana akan memiliki tekstur yang lembut dan kokoh. Lalu tambahkan 200 ml air dingin. Saranku gunakan air yang super dingin, agar whipped creamnya lebih mudah untuk mengembang dan kaku. Selanjutnya dikocok bisa menggunakan whisker maupun mixer hingga mengembang dan kaku kayak gini. Wajib teksturnya kayak gini ya, agar nanti whipped creamnya nggak cepat cair di suhu ruang. Lalu masukkan 200 gram mascarpone cheese, aduk rata kembali semuanya. Oh ya, kalau teman-teman ingin lebih ekonomis bisa menggantinya menggunakan cream cheese ataupun spread cheese. Selanjutnya kuenya tinggal kita susun. Tusuk-tusuk terlebih dahulu browniesnya, lalu siram dengan larutan kopi. Karena ini browniesnya udah ditusuk-tusuk sebelumnya, jadi larutan kopinya akan lebih mudah menyerap ke dalam browniesnya. Setelah browniesnya lembab kayak gini, lanjut lapisi bagian atasnya dengan sepertiga dari krim.
Ratakan ke seluruh permukaan cake-nya. Setelah itu baru kita susun ladyfinger di atasnya. Nah, sebelum disusun ladyfingernya, celupkan sebentar ke dalam kopi. Ini nggak perlu lama-lama ya. Karena kalau terlalu lama, ladyfingernya akan lembek banget. BTW, ladyfingernya ini aku buat sendiri di rumah loh. Karena kalau beli lumayan banget harganya. Ini cocok banget untuk teman-teman yang ingin jualan juga. Apalagi cara buatnya gampang dan bahan-bahannya pun mudah. Yang mau resepnya, komen ya. Selanjutnya, ladyfingernya tinggal ditutup dengan sisa krim tiramisu yang udah kita buat tadi. Nah, setelah rapi kayak gini, bisa kita setkan dulu dalam kulkas selama semalaman. Dan sekitar semalaman atau 4-5 jam dimasukkan dalam kulkas, tiramisu browniesnya akan ngeset kayak gini. Oh ya, bagi teman-teman yang nggak punya loyang bongkar pasang, bisa memasang baking paper lebih panjang daripada loyangnya agar lebih mudah mengangkat kuenya. Terakhir, taburi dengan coklat bubuk. Di sini aku menggunakan self-made cocoa powder. Dan biar makin rapi, pinggirannya juga aku trim. Pastikan pisau yang digunakan tajam dan panjang, agar hasil trimannya cantik. Untuk pisaunya sendiri, ini aku nggak panaskan terlebih dahulu ya. Tapi tenang aja kok, hasilnya bakal tetap cantik. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin menggunakan coklat dari self-made, atau kepo di mana aku beli loyangnya, atau juga pengen menggunakan packaging yang sama denganku, untuk pembelian secara online-nya teman-teman bisa cek di link produk ya. Dan ini dia, tiramisu brownies siap untuk disajikan. Tampilannya cantik dan menggugah selera banget kan teman-teman? Oh ya, untuk daya tahan di suhu ruang sendiri, ini bisa tahan seharian, asal teman-teman memproses whipped cream-nya dengan benar, dan gak kepanasan juga ya. Tapi kalau teman-teman takut kuenya meleleh karena teman-teman mungkin berjualan di luar ruangan, bisa tambahkan sedikit gelatin untuk membuat kuenya lebih tahan lagi di suhu ruang. Untuk daya simpannya, di dalam chiller bisa bertahan sekitar 4-5 hari. Dan ini dia kira-kira kalau sudah di packing. Aku sendiri menggunakan paper box laminasi dengan mika transparan ukuran 10x10 cm. Dan di bawahnya ini ada baking paper dengan motif koran. Wah, nggak sabar banget nih pengen nyobain gimana rasanya. Dan untuk rasanya sendiri, krimnya super creamy dan lembut. Ladyfingernya juga menyerap kopi dengan baik. Dan browniesnya nyoklat dan fudgy banget. Pokoknya kamu wajib coba di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.